Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi'un. Bapak Ibu, izinkan saya berpantun. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Kami ucapkan selamat pagi dan salam selamat datang kepada yang terhormat Dr. Andes Teddy Rusman, MSI, selaku dosen pengampu sekaligus dosen penguji mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Yang kami hormati Ibu Fianti, MPD, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati Bapak Yasirudin, SPDI, selaku instruktur penguji mata kuliah Proyek Kepemimpinan sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri 4 Metro Timur. Yang kami hormati Ibu Mistin Sulistyo Hastuti, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Metro Barat. Yang kami hormati Ibu Penny Purwanti, SPD, SD, selaku Guru Pamong PPL SD 1 Negeri SD Negeri 1 Metro Barat. Yang kami hormati Ibu Fitriani, SPD, SD, selaku Koordinator PPL SD Negeri 1 Metro Barat. Yang kami hormati Bapak Juru Setiawan, SPD, selaku Guru Pamong PPL SD Negeri 4 Metro Timur, serta yang kami hormati Ibu Meli Nurmawati, selaku Koordinator PPL SD Negeri 4 Metro Timur, serta Bapak Ibu Guru, hadirin tamu undangan yang berbahagia, dan teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan PGSD gelombang 1 tahun 2024 yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Rabu 7 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di SD Negeri 1 Metro Barat dalam acara seminar proyek kepemimpinan dengan tema demonstrasi buku panduan P5 Gaya Hidup Berkelanjutan PPG Prajabatan PGSD gelombang 1 tahun 2024 Universitas Lampung. Mohon izin Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Nuri Antika selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara kegiatan hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan juga merupakan wujud rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nyoman Trijaya Kusuma, perwakilan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Ya, Bun. Mohon maaf sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Nyoman Trijaya Kusuma, mahasiswa PPG Prajabatan program studi PGSD yang kebetulan juga merupakan mahasiswa yang melaksanakan PPL di SD Negeri 1 Metro Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam acara seminar proyek kepemimpinan kelompok 3. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD selaku dosen pembimbing lapangan mahasiswa kelompok 5 yang pada hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada agenda di luar pulau, yaitu di Padang. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Andes Edi Rusman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah proyek kepemimpinan. Beliau juga tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang terhormat Bapak Yasiruddin SPDI selaku instruktur penguji mata kuliah proyek kepemimpinan dan sekaligus merupakan kepala sekolah di SD Negeri 4 Metro Timur. Kemudian yang terhormat Ibu Penny Purwanti SPDSD selaku guru pamong mahasiswa PPL kelompok 5. Kemudian yang terhormat Ibu Rini Fitriani SPDSD selaku koordinator mahasiswa PPL kelompok 5, serta Ibu dan Bapak guru yang sudah menyempatkan hadir dalam acara seminar proyek kepemimpinan ini. Dan tidak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian tentunya dalam acara ini masih ada kekurangan yang mungkin perlu kami perbaiki. Kemudian acara ini yaitu terkait dengan seminar proyek kepemimpinan di mana kelompok kami ini membuat produk yaitu buku panduan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana nanti isi bukunya ini akan disampaikan oleh pemateri buku. Buku P5 ini khusus untuk fase B, yaitu untuk kelas 4, 5, atau 6 begitu. Kemudian nanti di sesi akhir juga akan ada demonstrasi, di mana demonstrasinya ini melibatkan peserta didik kelas 4. Nantinya mereka akan mendemonstrasikan membuat lilin aromaterapi menggunakan minyak jelantah seperti itu, Pak. Harapannya buku ini semoga dapat menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu guru dalam melaksanakan proyek P5 di sekolah nantinya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih kepada Saudara Nyoman Trijaya Kusuma atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Misty Sulistyo Hastuti, SPD, atau yang mewakili selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Metro Barat. Kepada Ibu Penny Purwanti, SPD SD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan rahmatnya kita sehingga bisa menghadiri apa namanya proyek dengan ya. Kemudian tidak lupa pula kita sampaikan salam serta salawat kita kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Fianti, dosen selaku dosen DPL yang hari ini berhalangan hadir karena bertugas ke Padang. Kemudian yang saya hormati Bapak Yasir selaku instruktur proyek pembimbingan. Kemudian tidak lupa juga kepada Bapak serta Ibu guru yang saya hormati dan mahasiswa yang Ibu banggakan. Ibu sampaikan permohonan maaf Bu Misty hari ini tidak bisa menyambut dan tidak bisa hadir, tidak bisa membersamai kita hari ini karena beliau masih bertugas di Densekutu. Kemudian Ibu sampaikan juga permohonan maaf mungkin fasilitas sarana yang bisa digunakan hari ini mungkin kurang berkenan. Kami juga mohon maaf. Untuk mahasiswa, Ibu ucapkan terima kasih. Sampaikan juga ke rasa terima kasih saya kepada Bu Fianti selaku DPL yang sudah mempercayakan mahasiswanya untuk DPL di SD 1 Metro Barat. Mudah-mudahan mahasiswa ini mampu mengembangkan. Yang pertama yang jelas menerapkan ilmu keprofesionalan yang sudah ditempuh. Kemudian juga kita harapkan juga mampu mempunyai pengalaman yang positif terhadap pembelajaran di SD 1 Metro Barat. Ambil yang baik, gunakan yang baik dan teruskan dan kembangkan semua nilai-nilai moral yang ada, kemudian kembangkan pula keterampilan yang sudah ada. Jadi ke depan kita berharap bahwa guru-guru kita akan lebih baik, akan lebih berinovasi sehingga menciptakan generasi-generasi penerus yang luar biasa. Terima kasih juga bahwa kepada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kita sebagai generasi yang sudah lawas ibaratnya, mudah-mudahan kita mampu belajar kepada mahasiswa yang baru. Mungkin ada beberapa yang kita belum mengetahui sehingga kita bisa belajar untuk menerapkan kepada pembelajaran kita. Jadi bisa mengubah bagaimana paradigma kita kepada peserta didik. Itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Penny Purwanti, SPD SD, atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Yasirudin SPDI selaku instruktur penguji serta Kepala Sekolah SD Negeri 4 Metro Timur sekaligus untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Yasirudin SPDI dipersilakan. Terima kasih Mbak Nuri Andika.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi Bu, yang terhormat Bapak Teddy Rusman selaku dosen mata kuliah Proyek Kepemimpinan, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu siapa itu? Ibu Fianti yang sekarang posisinya masih ada tugas di Padang. Yang saya hormati Ibu Mistin Sulistyo Astuti selaku Kepala Sekolah SD 1 Metro Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Penny, dan mewakili dari koordinator siapa namanya Ibu Rini selaku koordinator mahasiswa PPL di SD 1 Metro Barat. Yang saya hormati rekan saya dari SD 4 yang mohon izin hari ini tidak bisa ikut saya bawa ke sini, Ibu Meli dan Bapak Juru Setiawan, karena kebetulan pada saat yang sama hari ini di SD 4 Metro Timur ada kegiatan rapat koordinasi pengurus-pengurus AKB yang mungkin sebentar lagi Bu Penny pun geser dari tempat ini. Itu Bu Penny ya, karena dia salah satu daripada pengurus yang diundang dalam hal ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendidik SD 1 Metro Barat yang sudah meluangkan waktunya bisa menghadiri seminar proyek kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan mahasiswa PPL PPG gelombang 1 tahun 2024. Dan tentunya yang saya banggakan untuk kawan-kawan, saya sering manggilnya Belinyoman Wijaya Kesuma dan rekan-rekan yang masuk dalam peserta seminar proyek kepemimpinan di kelompok, kelompoknya apa? Kelompok 3 ya, yang alhamdulillah bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kehendaknya kita semua dikumpulkan di sini dalam rangka memenuhi undangan dari mahasiswa untuk menghadiri kegiatan seminar proyek kepemimpinan ini. Sholawat trading salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW, Qudwah hasanah kita, termasuk bagian dari para nabi utusan Allah yang kita semua mudah-mudahan bisa mentaladaninya. Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa PPL PPG yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kelompok 3 mahasiswa PPL meniatkan melaksanakan seminar proyek kepemimpinan, salah satu daripada bagian untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah proyek kepemimpinan, gitu ya. Dan ketika merujuk kepada produk yang dihasilkan berupa buku panduan P5 khusus membidik pada tema gaya hidup berkelanjutan. Sangat menarik sekali di sini. Sebelum nanti saya buka, tema ini bukanlah tema yang diambil oleh Kementerian Pendidikan yang secara asal-asalan, tidak. Kita bedah sedikit, gaya hidup berkelanjutan. Esensi dari kata ini apa? Gaya itu kata apa? Fashion ya. Kata apa itu? Kata benda,
kata kerja, kata sifat, apa itu? Lebih kemana? Kata kalau kata kerja itu melakukan ya. Kalau berarti lebih ke oke, sifat. Kalau dia ditambah mendorong baru dia bekerja, ya. Artinya adalah sesungguhnya yang ingin dibangun daripada tema ini adalah nilai, ya, sifat itu untuk bisa menumbuhkan gaya hidup berkelanjutan, punya knowledge dan punya kesadaran untuk bisa menumbuhkan sifat itu. Maka penting sekali, teman-teman pasti akan terkejut dengan pernyataan saya, walaupun saya tidak minta ini untuk pembenaran, tapi bisa untuk menambah informasi dan sebagai pemantik untuk digali, dipahami lebih jauh. Ya, apa itu? Karena kaitannya dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Manusia kita semua adalah berasal dari barang bekas. Bingung nggak itu? Wah, kita dari barang bekas. Apa maknanya? Nah, ini yang penting, makna esensi di balik itu. Saya contohkan gaya hidup berkelanjutan yang ditunjukkan itu ada apa saja itu? Pertama yang atas ekoprint, terus cermin estetik, terakhir lilin aromaterapi. Ketiga produk itu berhasil dari barang bekas semua nggak? Dari limbah minyak. Iya. Kemudian cerminnya itu dari sendok. Kemudian ada kami kasih lingkarannya itu pakai gas terpal, Pak. Gas terpal yang udah nggak kepakai terus. Nah, kemudian yang ekoprint itu karena sebenarnya bukan daur ulang, tapi lebih merujuk ke kita ke pengurangan penggunaan bahan tekstil gitu, Pak. Ketika tekstil itu kena tanah kan pencemaran tanah, makanya menggunakan bahan-bahan alami. Menjaga lingkungan biar esensi pada gaya hidup berkelanjutan. Saya konsentrasi kepada semua sebenarnya ini memanfaatkan barang bekas untuk dilahirkan kembali menjadi produk yang baru dan bisa poinnya di situ, betul? Esensinya di situ. Terserah teman-teman, Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Sebenarnya ini sebagai sebuah esensi gambaran dalam sebuah kepercayaan. Saudara saya beli Nyoman ini ada istilah reinkarnasi. Esensinya ke situ dulu ya. Maka nilai yang harus diwujudkan adalah knowledge pembelajarannya sampai di situ, bahkan sampai harus kita punya pengalaman di situ. Harus mengalami, maka kita bisa menjelaskan secara detail. Kalau hanya sampai pada knowledge saja, pengetahuan saja, pasti suatu saat terbatas dan akan hilang. Namun ketika kita mengalami itu, melakukan itu, maka dia akan sampai kepada esensi sebuah kesadaran bahwa dia sudah melakukan. Pasti anak itu akan bisa menjelaskan detailnya. Artinya ketika buku panduan ini hadir, bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru semua, mendampingi anak-anaknya. Esensi dari P5 adalah poinnya pada menumbuhkan nilai pada diri anak, bukan pada produk. Karena P5 tidak harus ke produk. Itu esensinya ke situ. Ketika mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, anak pun ikut mengalami membuat itu. Dia bisa sampai menghasilkan produknya. Maka ketika sudah jadi produk tersebut, anak itu pasti mampu menjelaskan dengan detail. Tapi kalau hanya dijelaskan saja,
hanya mengisi informasi saja, knowledge saja, maka belum tentu anak itu bisa menjelaskan dengan benar. Bisa kita pahami bersama ini? Ya, bisa diterima? Bisa ya. Nah, maka saya pesankan, saya tekankan baik untuk mahasiswa PPL, saya ucapkan terima kasih banyak, maupun kita semua guru-guru yang ada di sini. Yuk, kesempatan yang luar biasa. Kurikulum Merdeka ini proyek ditarik keluar dari intrakurikuler yang tadinya di mapel mungkin di pelajaran-pelajaran, sekarang dikeluarkan dari situ untuk fokus menjadi sebuah proyek agar anak-anak betul-betul bisa mendapatkan pengalaman di situ. Semangat, kita dikasih kesempatan bisa bertemu dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ini jadi kurikulum nasional betul untuk bisa kita lakukan pembelajaran itu. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya sangat mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh teman-teman mahasiswa PPL Gelombang 1 tahun 2024 atas produk yang hari ini akan diseminarkan. Esensi isi konten yang ada, terlepas dari ada kelebihan dan kekurangan, tidak menjadi persoalan. Syukur-syukur ketika ada kekurangan, kesempatan pada hari ini kita semua bisa untuk memberikan masukan sebagai bentuk penyempurnaan buku panduan yang sudah dibuat. Keberanian untuk bisa menghasilkan produk ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Harapannya lebih lanjut, buku ini nanti kalau memang ada revisi hasil dari saat ini, mohon izin agak memberatkan mungkin kawan-kawan, netasnya baru 4 saya dengar Brian. Alhamdulillah baru 4. Kalau sudah 100 apa nggak repot itu kalau ada revisi. Ya, karena baru 4, kalau memang nanti betul-betul ada muatan yang bisa menambah esensi, muatan konten lebih detail, lebih baik, lebih bagus, menyempurnakan ini, maka sempurnakan dan cetak ulang. Bisa siap teman-teman? Siap ya? Pak. Kalau mohon dibantu untuk proses hakikat Pak atau ISBN sekalian Pak. Jadi Oh, kalau gitu. penyempurnaan kan bisa disebarluaskan gitu Pak. Iya. Oke, baik. Kalau urusannya dengan ISBN, Ya, atau hakikat nih Pak, nggak iya. apa-apa. Bu Penny lebih paham betul. Saya kira komunikasi dengan Laduni juga selesai sebenarnya. Ya. Iya, karena memang di ISBN-nya itu yang mahal. Iya Pak. Kalau cuma cetaknya aja nggak mahal nggak gitu ya. Tapi ini sebagai sebuah yang produk yang bagus, saya kira saya apresiasi. Dan ketika memang nanti bisa dipakai oleh teman-teman di sekolah, jadi ya ini bisa menjadi buku panduan yang berharga. Dan syukur-syukur nanti karena nanti ada gelar karya ya, nanti harapannya di bulan November nanti itu bisa juga ditampilkan produk dari teman-teman. November. Mereka September selesai. Oh, September selesai. Artinya walaupun September selesai, mohon izin jika diizinkan produk buku kalian ini bisa juga kita pajangkan nanti. Gitu ya, sebagai bentuk sebuah kolaborasi dengan dunia pendidikan khususnya jenjang SD di SD 4. Yang terakhir, mudah-mudahan seminar kali ini dalam judul membahas tentang buku panduan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan bisa kita lakukan dengan baik dan bisa kita membersamai kegiatan ini. Dan saya buka kegiatan seminar proyek kepemimpinan pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Saya dibilang Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Yasirudin SPDI, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah bedah buku yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Sagita Nia Marfuah dan Rizka Fitroni sebagai pemateri. Kepadanya dipersilakan. Saya yang tak bersama Begitu. salam buat kawan-kawan Ini mohon maaf Bapak Ibu guru, mohon saya Ibu tiga, karena Ibu sudah ditunggu di SMA. Jadi di situ keras. Monggo Pak. Pak Tuan ya Pak. Hati-hati Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Yasirudin selaku instruktur komisi dari Sekolah Kepemimpinan, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SDN Barat. Perkenalkanlah, di sini saya Sagita Nia Marfuah. Baik, Bapak Ibu mohon izin di sini kami akan membedah buku kami yang berjudul Buku Panduan P5 Tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Sebelum itu, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui. Kami di sini hanya untuk sharing, untuk membuka membedah buku apa yang telah kami tuliskan begitu. Semoga harapannya nanti buku ini yang sedikit ini, kami tahu Pak Bu, ini banyak kekurangannya, tapi semoga yang sedikit ini dapat menjadi referensi untuk kegiatan P5. Jadi dalam buku panduan P5 ini terdapat 4 bab. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan, perencanaan, proyek aksi nyatanya, dan penutup. Nah, di mana di pendahuluan ini tuh mengenai latar belakang kenapa sih kami tuh mau melakukan membuat buku ini, kemudian tujuannya apa, terus kemudian capaian kegiatan, capaian pembelajaran yang akan dihasilkan. Kemudian di selanjutnya yaitu di bab 2-nya itu ada mengenai dimensi elemen subelemen dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada asesmennya, kemudian ada tahapan-tahapan serta jadwal. Kemudian di bab 3-nya nanti akan ada proyek aksi nyata yaitu berupa satu program tabungan bank sampah, kemudian dan beberapa produk-produk yang bisa menjadi referensi untuk kegiatan P5. Kemudian yang bab terakhir adalah penutup, nanti di lampiran akan ada contoh-contoh alur kegiatan. Nah, yang pertama latar belakang kenapa sih kita mau melakukan ini. Yang pertama kita melihat bahwasanya pada kondisi saat ini bumi itu sedang tidak baik-baik saja gitu, banyaknya terjadinya kerusakan lingkungan yang ada. Maka dari itu kita sebagai generasi, apalagi kita sebagai calon pendidik dan pendidik gitu, perlunya sih kita untuk menanamkan sebuah habit, sebuah kebiasaan untuk pada para peserta didik agar si peserta didik itu mempunyai jiwa peduli terhadap lingkungan. Nah, tentu saja ini merujuk pada P5 yang telah pemerintah tetapkan, salah satunya yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Sebenarnya tadi ketika ditanya apa sih sebenarnya esensi dari tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu gimana sih gaya hidup untuk kita, cara hidup untuk meminimalisir gitu
dampak-dampak negatif terhadap kondisi alam. Nah, melalui P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak tuh akan ditumbuhkan kebiasaan, ditumbuhkan habits agar si peserta didik tersebut mempunyai jiwa peduli terhadap lingkungan begitu. Nah, ini sesuai dengan peraturan Permendiknas yang nomor 56 tahun 2022 yaitu mengenai anjuran P5. Ternyata P5 ini bukan hanya tertuju pada tercakup dalam satu materi saja, materi pelajaran, namun ternyata dia bagian dari kegiatan kokurikuler gitu, bukan masuk ke intra lagi, namun sudah ke kokurikuler. Jadi kegiatan untuk sebagai penguatan dari proses-proses pembelajaran itu. Jadi sebenarnya untuk P5 ini bukan hanya mengerucut pada hasil apa yang tadi disampaikan Bapak Yasin, bahwasanya P5 ini merujuk kepada proses gitu, gimana sih anak itu untuk meningkatkan gitu, untuk proses apa gitu yang terjadi pada dalam diri anak gitu. Berarti esensinya ke prosesnya, adanya sikap gitu atau adanya peningkatan dalam diri anak begitu. Itu mengenai latar belakang kami mengadakan dari buku panduan ini. Jadi menurut kami dari ada itu kami harus perlu nih membuat buku panduan ini sebagai untuk penyelarasan, karena mohon maaf ya Bapak Ibu, yang ketika saya lihat di media sosial dan lain, ketika mereka menuju P5 itu mereka hanya menekankan pada produk-produknya saja gitu. Ternyata setelah dipelajari langsung ternyata P5 itu bukan produk gitu, melainkan P5 itu adalah untuk sebuah prosesnya begitu. Jadi nanti hasil dari P5 adalah bisa untuk bentuknya program ataupun produk-produk begitu. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu sebagai, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau agak tidak kelihatan, saya dari sini juga nggak kelihatan gitu. Ya, bukan nggak kelihatan, nggak terbaca. Iya benar. Mohon maaf kalau tidak terbaca gitu. Yang pertama itu sebagai bahan referensi gitu. Jadi untuk referensi mungkin ketika Bapak Ibu mau melakukan P5 ini bisa menjadikan referensi kegiatan P5-nya. Kemudian sebagai penanaman habits pada dalam diri anak untuk menimbulkan sikap peduli lingkungan, kemudian untuk meningkatkan kesadaran dalam diri anak. Yang selanjutnya yaitu untuk membantu peserta didik agar lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena ini kami mengusungnya P5 tema gaya hidup berkelanjutan, profil nilai yang kami usung yaitu satu, akhlak kepada alamnya, terus kemudian kreatif, dan satu lagi gotong royong begitu. Nanti akan dibahas lagi di bab 2 terus lebih selanjutnya. Kemudian ada capaian kegiatannya. Nah, di sini untuk menumbuhkan habits peduli lingkungan habits pada anak terhadap lingkungan sekitar, kemudian peningkatan keterampilan peserta didik, kemudian peningkatan pengetahuan, serta dapat meningkatkan daya kritis pada diri anak. Next, kita ke bab selanjutnya, bab 2. Nah, di sini bab 2 ini ada perencanaan. Jadi ketika akan melakukan P5, kita akan melakukan proyek P5, kita perlu dulu untuk menentukan apa sih yang kita mau ambil, dimensinya, elemennya, sub-elemennya, dan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasilanya gitu. Karena ini tema gaya hidup berkelanjutan, dimensinya kami ambil 3, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua ada kreatif, dimensi yang ketiga ada gotong royong. Di mana dalam dimensi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini kami mengambil elemennya yaitu akhlak kepada alam gitu. Karena berhubungan dengan lingkungan gaya hidup, maka kami yang mengambilnya itu akhlak kepada alam. Dan ternyata diturunin lagi gitu, dari elemen itu adalah sub elemen. Nah, di sub elemen itu yang akhlak kepada alam itu ada 2, yaitu ada ekosistem, menjaga ekosistem bumi, dan satu lagi itu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena kita fasenya adalah di SD, tingkat sekolah dasar, fase B, maka yang diambil yaitu menjaga lingkungan sekitar. Kalau yang untuk ekosistem itu untuk yang tingkat atas begitu.
Nah, tujuannya itu agar menumbuhkan rasa syukur dalam diri peserta didik serta menumbuhkan kesadaran bahwasanya untuk menjaga lingkungan itu sangat penting. Nah, kemudian itu nanti di situ ada keterangan aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti di akhir buku ini akan ada contoh kegiatan-kegiatannya. Jadi ada 10 pertemuan itu lengkap dengan kegiatan dan tujuannya begitu. Kemudian dalam dimensi kreatif yaitu elemennya adalah menghasilkan karya seni dan tindakan yang orisinal. Nah, di mana orisinil gitu, di mana dapat menghasilkan karya seni dan tindakan yang orisinil. Targetnya yaitu si peserta didik itu dapat menghasilkan karya yang berinovatif dan yang bernilai ekonomis gitu. Kemudian di selanjutnya ada elemen yang bergotong royong yaitu kolaborasi. Nah, sub elemennya yaitu kerja sama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, nanti ini diambil ketika si anak-anak melakukan kerjasama untuk melakukan diskusi ataupun membahas si proyek tersebut. Kemudian di sini ada asesmennya. Yang pertama tuh rubrik utama proyek profil ada 3, mengikuti yang atasnya yaitu dimensi beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kalau untuk asesmennya ini dia tuh hanya berkembang, sudah berkembang, kemudian belum berkembang, ya berkembang sesuai harapan. Jadi nanti itu bentuknya seperti kayak deskripsi saja gitu. Kemudian yang dimensi elemen kreatifnya pun sama seperti itu, menghasilkan karya seni dan tindakan yang orisinil. Sama saja gitu untuk rubriknya yaitu belum berkembang, mulai berkembang sesuai dengan harapan dan sangat berkembang. Nah, kemudian di situ nanti ada asesmen formatifnya. Nah, di sini di asesmen formatif teknik yang dapat digunakan oleh guru adalah mungkin daftar cek. Jadi selama proses pembelajaran guru itu mengamati kegiatan dari menggunakan catatan anekdot ataupun daftar cek gitu. Nah, sebagai bahan untuk mempertimbangkan apakah si anak tersebut sudah berkembang atau belum. Dan ini contoh instrumen daftar cek dari aktivitas 1 gitu. Nah, di mana tujuan aktivitas 1 nanti itu menyampaikan pendapat mengenai lingkungan, apakah dia sudah mampu, belum mampu, atau sudah sangat mampu. Nah, nanti itu bisa diuraikan gitu. Kemudian di dalam hasil asesmen ini kemudian nanti akan dianalisis oleh pendidik. Jika dalam hasil asesmen ini ditemukan ada peserta didik yang masih kesulitan, maka rencana tindak lanjutnya yaitu pendidik dapat membuka ruang lagi untuk menyampaikan pendapat, bisa untuk melalui kertas ataupun bisa berkomunikasi secara langsung gitu. Untuk asesmen sumatifnya di mana bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini dilakukan secara formal. Nah, asesmen sumatif ini sebenarnya merujuk pada hasil akhirnya, tapi sama saja bentuknya masih ke asesmennya kayak berkembang dan belum berkembang. Ini merujuk kepada rubrik tadi yang ketika di awal begitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini instrumen penilaian karya daur ulang. Nah, ini keluar dari berkembang dan berkembang. Kalau ini mengenai benar-benar menilai produk, dan ini menggunakan skala angka begitu. Skala 1 ketika dia tidak mengerjakan, 2 sering mengerjakan proyek, 3 kurang berkonsentrasi, 4 berkonsentrasi mengerjakan proyek. Itu tergantung bagaimana sih dari isi dari si asesmen tersebut. Kemudian selanjutnya, nah di situ ada keterangan pedoman penilaiannya, jumlah skor perolehan nanti akan dibagi skor maksimal dikalikan 100. Nah, kemudian ada di lembar refleksi. Nah, lembar refleksi ini ada di awal dan di akhir. Yang di awal tuh sebenarnya untuk mengetahui apakah si peserta didik tersebut tuh sudah paham atau belum gitu mengenai dari lingkungan sekitar gitu. Nah, kemudian itu terdapat ada sekitar 10 pertanyaan yang akan diisi peserta didik mengenai di awal. Kemudian untuk yang di akhir ketika sudah selesai melaksanakan P5 ini, nanti peserta didik juga akan dikasih nih
mengenai lembar refleksi akhir. Jadi melalui proyek ini saya semakin memahami bahaya yang akan ditimbulkan jika sampah tidak dikelola dengan baik begitu. Itu pertanyaan berlanjut sampai serta 5. Nah kemudian tahapan. Nah dalam tahapan proyek P5 ini sebenarnya ketika mengacu pada buku panduan P5 yang dari pusat itu ada 4, yaitu ada pengenalan, kemudian konseptual, kemudian aksi, dan terakhir refleksi. Di mana pada tahap pengenalan di situ peserta didik akan dikenalkan nih, karena ini temanya gaya hidup berkelanjutan, maka peserta didik akan dikenalkan mengenai lingkungan sekitar, kemudian cara untuk daur ulang sampah. Nah kemudian yang tahap kedua yang konseptual. Nah karena permintaan dari pemerintah dari pusatnya itu sebenarnya ada konseptualnya gitu, jadi nanti anak-anak itu akan terjun langsung atau berkolaborasi dengan masyarakat gitu, jadi langsung kepada masyarakat. Nah kalau di situ nanti kami merencanakan misalnya ada dia kolaborasi sama mungkin tukang rongsong gitu, atau tukang pemilihan limbah-limbah untuk memilih mana sih limbah yang B3 anorganik begitu, dan mana yang bisa didaur ulang gitu. Kemudian di tahapan aksi ini, nah di mana peserta didik itu akan mendiskusikan memilih solusinya nih agar untuk mengurangi ancaman dampak lingkungan, dan serta melakukan proyek-proyek apa yang dapat didaur ulangkan begitu. Bisa dari limbah plastik atau limbah-limbah B3 gitu, ataupun bisa dari organik. Nah, kemudian yang tahap 4 yaitu ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Jadi ketika semua sudah tahap dilaksanakan, perlunya untuk refleksi apa sih kekurangan dari kegiatan atau P5 yang telah dilaksanakan begitu. Kemudian di jadwal, di sini ada jadwal. Ini kami berikan contoh jadwal aktivitas P5. Di sini ada 10. Jadi 10 pertemuan, di mana pertemuan 1 tujuannya itu untuk mengenalkan peserta didik terhadap lingkungan, aktivitasnya itu aku dan lingkungan. Kemudian yang pertemuannya itu kedua ada mengetahui definisi sampah, kemudian kapan sih sebuah benda itu dapat disebut sebagai sampah gitu. Kemudian di pertemuan 3-nya nanti akan peserta didik mengidentifikasi sampah organik, anorganik, dan B3. Aktivitasnya mereka bisa memainkan dengan games pilah sampah, dan itu berlangsung sampai pertemuan ke-10. Untuk pertemuan 1 sampai 6 yaitu pertemuan masih membahas seputar sampah. Kemudian untuk pertemuan 7 yaitu membahas mengenai konsekualisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian 8 dan 9 adalah proyek aksi nyatanya. Mereka membuat, dan 10 adalah simulasi pameran produk atau kampanye terhadap lingkungan gitu. Jadi produk-produk yang telah dibuat kayak gitu itu dipamerkan, sekaligus mereka untuk berkampanye untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah itu mengenai untuk bab 1 dan bab 2. Nah untuk bab 3-nya mengenai proyek aksi nyatanya gitu, contoh-contoh gitu yang dapat dilakukan akan disampaikan oleh Rizka Fitroni Salama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya tidak menjelaskan secara panjang lebar Ibu Bapak, karena sebenarnya kami seperti membedah buku dan mempromosikan buku saja. Jadi di bab ketiga ini isinya itu proyek aksi nyata. Kita ini kan dari pertemuan-pertemuan tadi ada 10 pertemuan, maka di bab 3 ini yang dibahas itu adalah pertemuan pertama, yaitu pengenalan tentang apa itu sampah, definisi sampah, kemudian mengumpulkan sampah-sampah jadi 3 bagian yang nantinya dari semua konsep-konsep yang sudah kita tanamkan akan kita buat menjadi aksi nyata atau sebuah produk-produk yang mungkin bisa Ibu lihat di sini Ibu. Nah, jadi di bab 3 itu isinya tentang hasil karya aksi nyata apa yang sedang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena yang dibahas di situ yang ditemukan adalah plastik-plastik seperti pipet yang sering kita temukan bekas anak-anak minum, maka aksi nyata ini contoh kita buat menjadi bunga. Kemudian yang selanjutnya ini dari sisa-sisa kapas Ibu. Iya, yang di dalamnya juga pakai limbah bekas apa namanya
botol bedak My Baby itu. Nah, selanjutnya ini juga di bab 3 dibahas juga ini bagaimana mengolah dari bekas kain-kain yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada juga ekoprint. Kemudian yang terakhir ada kaca, ada juga kita membuat dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Itu semua dibahas di bab 3 Ibu Bapak. Nah, kemudian di bab 3 ini juga dijelaskan nanti bagaimana langkah-langkahnya, definisi kenapa kok kita harus buat anyaman dari sedotan itu, kenapa kita mau buat dari minyak jelantah itu disebutkan, dan beserta video cara pembuatannya itu dijelaskan di bab 3. Kemudian bab 4 yang terakhir yaitu penutup, sama seperti sebelum-sebelumnya dijelaskan bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagian dari referensi atau rujukan ketika kita nanti akan melaksanakan P5. Dan yang terpenting yang ingin saya jelaskan itu ada di bagian lampiran sebelum penulis-penulisnya. Nah, di lampiran sebentar ya. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi ini sebenarnya dari ide pola kami membuat seperti modul ajar P5. Jadi di sini kita menentukan dulu identitas sekolah kita, terus tujuan dari alur project itu ini kami contohkan seperti ini. Jadi yang pertama kami menentukan dulu tujuan, karena tujuan kita adalah temanya gaya hidup berkelanjutan. Maka kami buat tujuan di pertemuan pertama. Tujuan dari modul yang akan kami lakukan adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian di modul ini juga ada alurnya, seperti yang kita ketahui ada 4 alur, dari pengenalan, kontekstual, aksi, lalu bagikan, atau maksudnya jadi gelar karya seperti itu. Dan yang tahap selanjutnya ada cara-caranya dan kemudian aktivitas. Ada beberapa pertemuan sebagaimana yang kami buat di sini, ada 10 pertemuan. Maka modul ajar yang kami berikan di sini sebagai referensi pun ada 10 alur pembelajaran atau modul ajar dengan 10 pertemuan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku pemateri dari membedah buku modul ini. Selanjutnya akan saya serahkan ke Ibu Bapak sekalian. Mungkin ada ingin menambahkan atau ada ingin sesi tanya jawab dari hasil bedah buku yang telah kami lakukan pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang masukan ataupun ada yang ditanyakan terkait dari buku ini ataupun dari produk kami, dipersilakan. Ayo, diam-diam aja nih. Puas atau lagi mikir? Ayo monggo, dikasih masukan. Baik, sebelum itu Pak Bu, di sini karena nanti akan demonstrasi ke produk membuat lilin dari minyak jelantah. Di sini kami akan mencoba menampilkan video tutorial cara membuat lilin dari minyak jelantahnya.
Baik, Pak Bu, sambil menunggu video yang akan ditampilkan, di situ selain dari proyek-proyek produk yang telah dibuat, di situ kami juga menampilkan yaitu program yaitu tabungan sampah. Di situ mengacu pada kegiatan yang ketiga yaitu games pilah sampah. Jadi nanti setiap kelas itu akan terdiri dari 3 kotak sampah di mana B3, organik dan anorganik. Nah, nanti ketika anak-anak menemukan sampah, nanti di situ ada koordinatornya. Nanti dia nih sampahnya dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Nanti ketika sampah-sampah itu sudah terkumpul sesuai dengan jenisnya masing-masing, barulah diolah untuk menjadi produk-produk yang bisa dihasilkan. Jadi pembiasaannya itu bisa melalui dari program tabungan sampah tersebut. Nah, ini Selamat datang di channel Kelompok 3. Kali ini kita akan membuat aromaterapi dari minyak jelantah. Yang pertama, lakukan penyaringan minyak jelantah dan menggunakan aroma aktif. Yang kedua, siapkan bahan ada stearin, kemudian minyak jelantah yang telah disaring, sumbu, gelas, pewarna, dan stik kecil untuk penyangga. warnanya itu kami menggunakan dari spray bekas yang digunakan. Nah, cairan ini berfungsi sebagai pewarna tambahan dari lilin minyak jelantah. Kedua, siapkan wajan. Masukkan tas yang stearin dalam wajan, kemudian nyalakan menggunakan api kecil. Aduk hingga meleleh sempurna. Setelah meleleh sempurna, masukkan minyak jelantah yang telah disaring dalam campuran steril. Aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, masukkan pewarna rayon ke dalam campuran steril dan minyak. Aduk hingga merata. Setelah selesai proses pengadukan, masukkan essential oil ataupun parfum ke dalam larutan lilin. Aduk hingga merata. Setelah sudah tercampur semua bahan, masukkan lilin ke dalam cetakan gelas yang telah disediakan. Jangan lupa masukkan sumbu terlebih dahulu. Untuk menyanggah sumbunya, menggunakan stik es atau bisa menggunakan gunting. Inilah hasil jadi dari lilin aromaterapi minyak jelantah. Selamat mencoba. Selamat datang di channel Kelompok 3. Gitu Bapak Ibu mengenai proses pembuatan dari lilin minyak jelantah tersebut. Jadi ketika minyak jelantah itu dibuang ke tanah, itu kan dapat mencemari dari pencemaran tanah, gitu, mengurangi kesuburan tanah. Maka untuk memanfaatkan hal tersebut, diubahlah menjadi lilin dari minyak jelantah. Gitu. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan terhadap produk ataupun buku-buku kami, dipersilakan. Iya Bu, silakan Bu. Kebetulan ke suara saya. Iya Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raga Julia Rika Putri, guru kelas 5 yang insya Allah nanti juga akan menerapkan proyek kelima setelah semester nanti. Yang ingin saya tanyakan, untuk pembuatan tadi ini proyeknya lilin aromaterapi ya Pak ya.
kan dari video saya lihat banyak bahan-bahan seperti harus ada kompornya, terus harus maksudnya banyak barang-barang yang menurut saya tuh lumayan berbahaya untuk diterapkan untuk anak-anak gitu. Maksudnya bagaimana caranya agar itu bisa efektif diterapkan untuk anak SD ini untuk kelas apa ya? Kelas B kelas 3 4. Iya. Nah, bagaimana caranya? Terima kasih sudah menginspirasi sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Reka atas pertanyaannya. Jadi gimana sih efektif karena ini menggunakan kompor dan alat-alat berbahaya? Ya, memang Bu kami mengakui ini menggunakan alat berbahaya. Maka dari itu cara agar efektifnya yaitu kita perlu melakukan pendampingan yang serius gitu Bu. Terutama dalam hal ketika si anak tersebut mau mencampurkan melelehkan si stearin tersebut, mencampur stearin dengan minyaknya tersebut. Nah, stearin itu bahan untuk mengeras lilinnya Bu, begitu. Jadi sebenarnya bukan hanya stearin, menggunakan palm wax juga bisa, itu terserah gitu Bu. Itu adalah bahan-bahan untuk mengerasi lilinnya tersebut gitu Bu. Nah jadi menurut kami caranya agar efektif yaitu untuk melakukan pendampingan penuh gitu Bu. Karena ketika anak-anak dibiarkan kalau tidak didampingi ya pasti akan ada juga gitu, bukan hanya untuk alat-alat berbahaya saja. Ketika kita melaksanakan membuat semua produk, ketika tidak ada pendampingannya pun pasti tidak berjalan dengan efektif gitu Bu. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan mengenai keefektifan tersebut begitu Bu. Jadi nggak ada alternatif lainnya Mbak ya? Selain harus dipanaskan itu nggak ada alternatif lainnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, harus pakai kompor Iya, itu lah. biasanya untuk mengarutkan steril. Mungkin bisa sih Bu pakai palm wax, tapi ini juga agak pakai alat juga di mixer karena palm wax itu bahannya agak kayak mentah kayak gitu Bu. Jadi untuk nyairinnya dia harus dihancurin. Panaskan di suhu yang tinggi. Bisa dipanaskan suhu yang tinggi, kalau nggak mungkin dikocok ataupun di mixer gitu Bu. Terus saja jatuhnya menggunakan alat-alat begitu Bu. Nanyanya ke sini, nggak usah ke kawannya. Bulopa ya, Bulopa yang ditanyakan. Dari mahasiswa yang lain mungkin ada yang memberikan tambahan informasi, kali ya? Monggo kalau ada, biar nggak jadi pendengar setia. Mbak Sadika boleh izin menanggapi? Boleh ya Bapak. Boleh ya. Baik, terima kasih. Dari apa tadi yang sudah dipaparkan, Bapak nggak fokus pada video produk tadi ya, karena lebih esensi kepada Bapak buku panduan P5. Ini kan produknya buku panduan ya, bukan hasil produk itunya. Kalau produk itu sebenarnya bonus itu ya, bonus dari apa yang sudah dituangkan di baik. Boleh ditampilkan ya dari pertama mungkin. Mohon izin ya, ini hanya sekedar masukan
diterima juga boleh, nggak diterima juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, Bapak nggak mengkritisi atau memberikan masukan pada segi konten yang ada di dalam, tapi lebih kepada kerangka konsep yang ada, ya. Kebetulan di semester sebelumnya kita pernah bertemu di mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, ya. Khususnya kita bedah terkait dengan UBD, Understanding by Design. Di situ esensi daripada UBD adalah desain backward desainnya. Artinya buku panduan P5 ini karena memang kaitannya dengan kurikulum merdeka nih, apakah sudah sesuai dengan kerangka backward design atau masih forward design? Nah ini, karena ketika coba dilihat, di sini daftar isinya boleh. Nah, dilihat dari di sini, kalau backward design itu dimulai dari apa? Tujuan, CP-nya dulu ya, capaian yang akan dicapai. CP, baru Bapak Ibu tahu format modul ajar seperti apa Bapak Ibu? CP dulu, terus diturunin ke TP, ya, terus ATP, terus baru modul ajar, gitu ya. Modul ajar isinya itu nanti berupa alur yang akan dilaksanakan. Nah, kaitannya dengan backward design, kembali ke situ. Setelah kita menentukan capaian, tujuan, terus kemudian ke perencanaan dulu atau asesmen dulu? Asesmen dulu baru perencanaan yang berisi alur atau tahapan, ya. Kira-kira di sini sudah sesuai belum? Ini menurut saya ya Pak, tapi mohon maaf, nah ini dikoreksi. Nah menurut saya sudah, karena yang pertama itu sebelum di perencanaan di bawah atasnya itu di bab 1 pendahuluannya itu ada capaian kegiatannya dulu Pak, begitu. Nah kemudian di situ diturunnya ada dimensi elemen, terus ada habis dimensi itu baru ke asesmennya. Setelah asesmen kemudian masuk ke tahapan dan jadwal itu merujuk kepada alur-alur dalam kegiatan gitu. Jadi asesmennya di atas. Kali ini menurut kami ya Pak. Iya. Nggak lupa. Namanya ini masih dibedah ya. Judulnya hari ini kan bedah buku. Baik. Perencanaan bab 2 itu perencanaan isinya A, B, C, D. Dimensinya, asesmennya, tahapannya, baru jadwal. Gitu. Ini yang saya maksud. Berarti dari pendahuluan yang isinya latar belakang, tujuan dan capaian, ini sebenarnya sama nggak dengan yang perencanaan A dimensi ini? Breakdown dari situ ya, breakdown dari situ. Artinya adalah dimensi elemen itu bagian daripada alur-alur yang akan dilaksanakan ya. Tujuan utamanya tetap pada capaian kegiatan atau tujuannya. Nah dari itu kira-kira benar tujuan dan capaian atau capaian dulu baru tujuan. Sebenarnya kalau ini ya Pak, kalau yang saya pahami, kalau yang kami pahami, ketika mungkin kalau mata pelajaran lain memang sudah ada capaiannya sendiri, kalau sudah ada, tinggal kita turunin ke alur tujuan pembelajarannya begitu Pak. Namun ketika P5 ini yang saya cari sebenarnya tujuan dari P5 sendiri itu apa, karena dia bukan masuk dalam intrakurikuler, saya belum menemukan begitu Pak. Yang saya tangkap banyak adalah sebuah proses penguatannya saja begitu. Jadi dari tujuan itu sebenarnya dia masuk ke tujuan pembuatan buku tersebut lebih utamanya. Nah, sedangkan yang capaian kegiatannya ini dia masuk kepada capaian kegiatan yang akan dihasilkan oleh si peserta didiknya tersebut begitu Pak.
Berarti di bab pendahuluan itu saya karena nggak ngeliat kontennya ya, dari tujuan dan capaian ini maksudnya disusunnya buku ya, Iya Pak. disusunnya buku. Oke, artinya esensinya ada di perencanaan itu ya, dimensi, elemen, subelemen dari P5, baru penilaiannya, Terus tahapan. tahapan ini alurnya. Iya. Oke, dan pendahuluan. Terus kemudian ketiga, proyek aksi nyatanya. Di situ dari halaman 6 sampai dengan 16, dari 18 sampai 33. Esensi dari sampai berapa, 36 ya? Sampai 41. Esensi dari muatan buku ini ada di bab berapa? Bab 2 ya. Oke, bab 2 kan? Di bab 2 bisa nggak lebih detail dikembangkan lagi, muatannya lebih banyak penjelasannya, karena memang esensinya ada di bab 2. Kalau bab 3 kan sebenarnya tambah-tambahan saja, ya kan? Kalau di bab 1 wajar itu karena memang hanya menggambarkan tujuan daripada penjelasan buku ya. Kalau memungkinkan bisa dibedah lebih dalam di bab 2. Kalau bisa ya. Makanya ini namanya bedah buku ya, nggak apa-apa ya. Kontennya ditambah lebih rigid, lebih detail. Namanya panduan itu kan berarti harus detail. Gitu. Saya kira buku ini sebagai sebuah awalan yang dilakukan ini mahasiswa PPL ini, mudah-mudahan bisa diteruskan oleh yang memang sudah menjadi guru, tidak hanya di SD 1 Metro Barat, SD 4 Metro Timur juga, atau SD sekolah yang ada di kota Metro. Kita sudah membiasakan belajar sekarang berliterasi. Kita sudah kemarin mengikuti, ada di antara Bapak Ibu di sini yang ikut kegiatan pena gemerlang. Ada, Bu Reka ya? Bu Reka sudah sampai berapa halaman? Saya itu bikin cerita bergambar. Cerita bergambar. Iya, buku cerita anak kelas A. Ceritanya sudah selesai, gambarnya proses. Nah, setengahnya lagi. Tinggal nambahin gambar-gambar Iya, saja. betul. Iya. Nah, kami juga sudah memulai, Mbak Satika, kawan-kawan guru di Kota Metro, untuk membiasakan membuat buku, menulis. Ya, itu sesuatu kegiatan yang sangat positif. Harapannya ke depan, buku-buku yang dihasilkan oleh kawan-kawan Bapak Ibu guru bisa membidik langsung pada esensi daripada bedah pembelajaran yang ada di kelas, boleh di kelas atau boleh di yang jelas pada esensi begitu. Jadi akan lebih dalam. Nah, salah satunya yang dihasilkan oleh mahasiswa PPG ini sebenarnya mencoba memberikan sebuah fasilitas kepada kawan-kawan sekolah yang akan melaksanakan P5 dengan melihat panduan ini. Paling tidak kita tahapannya tahu untuk melaksanakan kegiatan P5 khususnya pada gaya hidup berkelanjutan. Cuma memang ya mohon maaf ya, tetap jadi sebuah koreksi kita bersama, nggak ada masalah, ini sudah bagus. Cuma harapannya ketika bisa isinya pada bab 2, fungsinya di situ lebih rigid, bisa dijelaskan lebih detail, itu akan semakin baik. Gitu. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat untuk kelompok 3 mahasiswa PPL BPG. Mudah-mudahan hadirnya buku ini menjadi sebuah tematik dan bisa bermanfaat adanya untuk sekolah-sekolah tempat PPL di kelompok 3. Selain SD 1 Metro Barat dan 4 Metro Timur, ada lagi? Oh gitu. Iya. Gitu. Terima kasih banyak. Itu saja. Selamat untuk teman-teman mahasiswa PPL PPG kelompok 3. Kalau ada yang menambahkan lagi, tidak apa-apa Bapak Ibu, monggo.
mengenai dari buku kami atau sudah cukup? Baik, jika cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yasir selaku instruktur penguji yang telah memberikan banyak masukan terhadap produk kami, dan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan, untuk melihat dari buku panduan kami dan bertanya sharing session mengenai produk kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Sagitania Marfuah dan Rizka Fitroni yang telah menyampaikan materi pada hari ini pada sesi bedah buku. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi pemberian buku dan hasil karya kepada dosen dan sekolah. Untuk yang pertama kepada Bapak Yasiruddin SPDI, untuk mewakili Bapak Teddy Rusman. Mewakili Pak Teddy Rusman ini ya. Kemudian selanjutnya kepada Bu Rini Fitriani sebagai perwakilan Kepala Sekolah SD 1 Negeri Selanjutnya dilanjut pemberian buku kepada Bapak Yasiruddin SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Metro Timur. Baiklah, kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengabadikan momen kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan sesi foto bersama. Bapak Ibu,
bukunya ada di bawah. Ini bagusnya kita berdua duduk yang lain di belakang. Udah. Oh iya Pak. Ya. Jadi Pak. Kan agak maju berarti ya. Separuh masuknya separuh ini apa ganti-gantian? Ini video aja ya. Berarti agak udah ada. Coba untuk simpan itu dulu ya. Kalau Bapak bilang murah berkreasi gitu ya. Aku murah berkreasi. Siap ya? Hati murah berkreasi. Iya Pak. Kan singkat panjang Pak. Itu panjang. Oh, itu ya. Belum ini aja 1 Metro Barat Sakti. Jaya ya. Sakti Jaya. Aduh lupa Luar biasa. 1 Metro Barat Sakti luar biasa. Ya. Moga Bu. 1 Metro Barat Sakti luar biasa. Iya, biar ada jargonnya.
Baik Ibu Bapak yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara kita telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita tutup acara dengan mengucap lafaz hamdalah. Saya Nuri Antika selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik secara ucapan maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih? Ayo bareng-bareng sini. Sini bareng-bareng. Tuh. Oh iya, makasih ya. Siap. Sukses ya. Ayo dimakan barengnya ini. Iya, Pak. Ini dimakan bareng. Ayo beli. Iya, Pak. Ayo Mbak, ini Mbak. Bagi Mbak. Ayo Mbak, apa? Kemarin itu waktu pas panen belum. Sudah. Mana sudah kapan? Banyak. Malah bapak yang dulu gimana nih? Berarti Sabtu depan kita mau masuk ke Fox 5. Tujuannya bukan untuk cepet apa ya Pak, karena kita pengen punya banyak waktu luang, karena kita itu persiapan rutin Pak. Karena setelah kita melihat pengumuman PPG kemarin, ternyata tuh dari nominasi itu ada 100.000 orang yang nggak lulus Pak. Alhamdulillah ada 11. 11. Ini ada 11. Ya, jadi tuh ya ini harus Target belajar. juga ya? Iya, makanya boleh nggak sih Pak kalau ini segera diselesaikan agar kita tuh punya banyak waktu untuk belajar sebenarnya punya gitu. Ya, boleh saja. Kalau bapak punya sesuatu yang memudahkan mahasiswa dan kurang pasti diperlukan. Cuman katanya itu kan harus dikomunikasi dengan yang juga ya. Artinya kan Sabtu besok itu pertemuan ke 10 ya, 10. Target kita sampai dengan nanti ujian akhir 16. Karena memang cuma 5 topik, tidak apa, kita mau selesaikan cepat, tapi pertemuan itu tetap kita lakukan. Walaupun misalkan ya, topik sudah habis Mak, apa ini Pak? Membuat tagihannya misalnya tagihan UMS, terus tadi Mbak Sabita komunikasi katanya tugas UASnya juga buat buku panduan
literasi, gitu kan? Nah kita lebih sharing ke situ juga bisa. Kan banyak teman-temanku yang penulis juga, artinya biar buku panduan nanti sekali punya kualitas. Nah, ya esensinya ngobrol di situ tidak masalah. Atau misalkan kawan-kawan Pak, harus siap-siap belajar mungkin Pak, kalau misalnya nggak sampai harus sampai jam 9.15 bisa nggak Pak? Ya boleh saja. Oh, bisa. Mahasiswa. Nah, tapi kalau enggak mahasiswa sebenarnya ya apa namanya sih ya? Udah bukan mahasiswa nih, udah selesai. Karena kaitannya dengan PPB saja, semenjak PPB itu kan adanya dalam jabatan. Sekarang karena ada kelas jabatan, yang menurut saya yang terbaik yang bisa dilakukan. Atensinya juga Bapak nggak akan mempersulit mahasiswa, dan harapannya sih ketika masuk di apa namanya yang terakhir mungkin ya semua mahasiswa yang dari inilah bisa lulus. Itu yang kita itu lulus semua. Tapi jangan apa namanya rasa bapak egois ya. Itu yang ada videonya. Oh itu biar nggak kenal. Oh. Oh iya. Bisa dilanjut. Sudah mati? Belum.